Wih. Ada pas fotonya sekarang. Lu mau pilih yang mana Jan nih? Iya, Jan, kalau lo mau PDKT-in wanita PMVP ladies, lo mau yang mana Jan? Ada 64. Nggak tahu, belum kenal soalnya. Iya, sekilas aja. Gue harus tahu dulu. Sekilas aja Di Jan. antara mereka yang Sekilas aja Jan, pilih satu. Pick one. Abis itu gua. Gue ikutan. Satu Jan. Mau. Sebelum garis pesawatnya tutup. Iya. Baik. Ikutan. Kalau gua, Jessica harus minggir katanya. Oh iya ternyata. Karena kita semua mau PDKT. Oke, gue jawab duluan. Dijadwal. Kalau gue akan PDKT-in Cutes Aditama. Gue gak bisa main kayak lu. Gue Oke. gak ikut gue. Gue gak bisa Gus. Reski Boga. Belum dong. Kalau pilih satu ladies yang ingin lo PDKT-in, kira-kira siapa? Mama ini grand final asetnya lebih dewasa nih. Aduh. Siapa Reski? Dari aset. Siapapun itu. Ya. Saya pilih di bagian RF. Siapa? Gak kebaca. Enggak. INF aja. Siapa tuh? INF ya. Via. Iya. Eldoge. Gak ikut. Enggak ikut. Kenapa tidak ikut Abang? Kenapa nih? Dia mau Mumpung pilih masih pagi kan aja. segar. Ragu, sebenarnya gue mau triggerin itu sih. Kenapa ya? Tolonglah. Enggak apa-apa. Aduh, kurang dewasa nih ya Reski. Aduh. Aku tuh soft boy Ki. Oh iya. Gak bisa bahasa Next. Nanti match kedua kita PDKT-an lagi. Oke. Lu ya? Belum dong. Wah. Gue izin pamit mundur dulu kali ya. Siap. Mau kemana lagi nih, In? Mau lihat dulu siapa lagi yang mau di PDKT di match kedua. Luar biasa. Oke. Kadang gue tuh pengen punya kepercayaan dirian kayak seorang junior gitu. Cuman gue takut jurang gitu. Kayak lagi duduk di pinggiran jurang gitu. Iya. Tau gak sih lu kalau wisata-wisata ada air terjun nih. Iya. Lalu duduk di situ. Sambil lihat aset. Junior tuh ya, Iya. tipe anak kecil. Ya kalau tulisan berbahaya dia ke situ. Kayak wah, lollipop nih. Yang namanya challenge itu seru bro. Keren ya. Jadi harus cobain. You only live once. Iya, karena kita hidup nih harus mendekatkan diri dengan Tuhan lah ya. Kenapa? Kita hidup cuma sekali cuy. Iya, mendekati ke hal-hal bahaya itu lebih dekat, semakin dekat dengan Tuhan. Oh iya. Jadi dia ada lebih dekat lagi gimana Ki? Voin sama Daisy. Dekat ke area lobby di mana diputus oleh Mater 251 tapi Roses dengan pergerakannya tadi juga sangat apik di bagian pusat tapi tidak terlalu lama langsung press dari bagian kiri dan kanan. Olahraga dengan begitu cepat tapi tidak sempat langsung saja di end first blood didapatkan dari Crystal saat ini berlanjut. Ada beberapa teman yang sudah datang tapi di bagian belakang masih cukup low dan DCT tidak sempat dan harus melakukan Crystal balas membantu ya, ini cukup menarik dari Daisy. Justru Crystal mengejar di depan. Sampai dilawan bisa jadi ada kesempatan menang dari Daisy itu sendiri. Apalagi Crystal udah memiliki Bizar. Lawannya juga tadi bisa dikeroyok 2 lawan 1 dan satu player Void sebenarnya cukup jauh di belakang itu Chinanix. Tapi dengan ini berarti trade yang imbang antara Void, Baby Click dan juga Daisy. Gue kenapa? Kenapa jadi dadanya gitu ya? Imbang. ya aja mana Enggak. Udah kemarin Tapi ngomong masalah game Alpha ya, ini ada review map yang bagus menurut gue dari pemain Daisy ya. Mereka mengerti karena Void kita tahu Void itu jadi pun Daisy tahu cara untuk mengelola satu demi satu pemain dari Void dan akhirnya proses terlebih dahulu yang tertangkap tadi. Mungkin ini pemain inti juga dari Void yang harus mereka ambil terlebih dahulu. Kemudian dari Daisy sayangnya mereka terlalu fokus nampaknya overcommit dan sehingga melupakan badan mereka masing-masing gitu ya. Ternyata ada celah-celah juga yang masih bisa oleh pemain Void sebagai trading knockdown ataupun trading kill. perhitungan yang belum terlalu matang lah ya. Mereka belum prediksi beberapa titik yang sudah diisi oleh beberapa yang sudah datang. Tapi nanti kembali bertemu lagi Caroline bersama Citronis. Player. Tapi Caroline harus mengambil beberapa waktu lagi, sangat low HP-nya. Ada Sinonis di bagian belakang DC, tidak terlalu lama untuk tahan lagi. Dia ke bagian kanan bisa saja bertemu. Tapi kalau dia memenangkan fight dengan Joey B juga bisa langsung ke lobby nih. beberapa kali loh dilakukan oleh JC. Mereka nggak melakukan crossfire, mereka fokusnya satu-satu dan ketika mereka yang mencoba menyerang, mereka ada sepersekian detik harus melakukan terlebih dahulu, harus pastiin aim terlebih dahulu. Sedangkan Point udah nunggu pergerakan dari JC dan lagi-lagi
harus berjuang dengan tidak mudah sama sekali. Misalkan Kenshin seorang dan akan langsung lihat Void ini udah terima secara maupun majunya dari udah ada coba ngambil sisi Carolyn Oke. ke atas juga. Betul. Tampaknya majunya itu nggak sinkron. nah itu loh, jadi kan akhirnya waktu yang membuat mereka kayak kaget gitu kan. Kalau nanti berkembang lagi ke Manchester kalau minggu depan dan itu adalah sebuah tembakan peringatan untuk membantu temannya maju lebih Wah. cepat lagi. Bias nggak mau langsung masuk, hati-hati di kananmu Joy B tertembak, datang yang lain Daisy, tim pertama Lobby. Daisy masih di pagi hari harus menjadi penonton saat ini, harus menunggu beberapa waktu lagi karena kita tahu sarap saja baru dimulai dengan ini, tapi ini awal yang baik juga di grand final, hal yang sangat berharga untuk Void sudah mengumpulkan 4 poin elimination Kak Doge. Tapi ya memang ada satu punggawa mereka yang kurang. betul, Tiga player masih bisa melanjutkan dengan cukup baik ya, apalagi ini Sanok yang mereka harusnya udah lebih maksimal lagi, nggak ada round robin lagi, lawannya udah jelas drop zone di mana. Jadi kita akan lihat bagaimana kelanjutannya. Karena Reski, lu ingat kan Void ini kan salah satu tim yang di Sanok ini Iya, kuat banget. Betul. Dan kemarin di liga juga mereka menjadi tim yang benar-benar was-was juga, diperhitungkan juga. Iya. Dengan beberapa kali kita sempat tanya kalau Roses sudah dipulangkan masih ada Sinonix, dan kadangnya kalau Sinonix tidak bermain itu ada Angel. Jadi mereka ini sudah punya role masing-masing dengan kualitas masing-masing juga, dan ini terbukti mereka di grand final bakal membuktikan habis-habisan. Tapi jujur ya, Ya. ini gue lihat Ini jujur movement proses gue udah mulai dikalahkan sama temen-temennya. Iya, Movement sudah ya, mulai. Iya, dari movement iya, ya. betul. Karena ya itu sih, karena beberapa kali itu kayak semua orang hanya kayak melihat Roses dan lagi, tapi masing-masing tuh pengen menunjukkan, dan pada akhirnya sudah terlihat Void ini sudah punya paket. Ya, paket Mereka lengkap ya, lah gitu paket ya. lengkap ya. Paket lengkap, dan sejauh ini juga kita akan melihat lagi paket yang akan dipertemukan antara Morph yang sepertinya seperti biasa mengambil area bukit tersebut, dan saat ini juga mereka akan bertemu dengan Dewa United yang dimana hati-hati dari Asia, pergerakannya sangat membuka badan sekali, dan ini kita tahu Alet ini sangat bisa memakan untuk seorang Asia dengan aim yang sangat baik sekali, sebuah happy birthday langsung dijatuhkan, opening juga yang cukup baik, dan ketiga temannya sangat jauh di bagian belakang Kak Doge. Ini dua tim yang punya strategi yang cukup mirip di game kali ini, yaitu di mana mereka melakukan split 4 posisi ya. Walaupun Mox sekarang melakukan regroup karena satu player udah knockdown, dan ini membuat akhirnya revive hampir tidak mungkin dilakukan. Dan ingat, dengan pergerakan DU yang menuju ke kanan atas, berarti walaupun minimap nggak dibuka, kita bisa memprediksi zonanya ke kanan atas. Ya betul. Dan ini ngebuat akhirnya DU ternyata pintar sekali. Sekarang bisa orang yang melakukan flank dari bagian belakang. Kalau Morph nggak aware, minimal bisa keculik lagi. Bisa kepotong nih dari kanan ya. Betul. Dan ini pergerakan atau jarak yang dilakukan oleh beberapa player dari Morph ini agak sedikit berbahaya sih. Jadi mereka bisa tahu titik musuh, tapi ketika teman mereka tumbang tidak bisa lagi follow up atau memberikan revive ya. Seperti Asia tadi itu lagi knockout, tapi untung saja punya kup RB. Kalau tidak punya kup RB, mereka maju kayaknya langsung kena sikat lagi. Tapi dari DU mereka juga belum tahu pasti lah ya. Baru dapat seorang Asia saja. Masih bisa di revive, ada bagi lagi. DU nampaknya cuma baru ingin ambil lead yang dikatakan oleh Kak Doge. Sudah dapat lagi informasi 2 player, tapi berhasil, masih bisa terselamatkan. Ada satu buah kendaraan yang dihancurkan, tapi belum ada splash damage yang cukup berarti untuk mendapatkan 2 player lagi. Harus melakukan healing secepat mungkin. Ini tadi gue bilang cerdas DU mengirimkan Caitlyn untuk menuju ke arah bagian bawah lagi. Karena mereka tahu pergerakan makin ke belakang dari Aisyah untuk bisa di-revive oleh kawan-kawannya. Tapi ternyata upaya sekeras itu pun, aim kuat dari Caitlyn tadi juga ternyata masih bisa diantisipasi oleh Morph. Yeah. Mereka bergerak sedikit ke arah bagian lainnya dari obstacle yang mereka miliki, dan akhirnya revive bisa dilakukan. Walaupun akhirnya menjadi korban adalah kendaraan mereka. Iya betul. Nggak bisa digunakan lagi. Ya, benar-benar sudah dihancurkan, walaupun tadi ada satu bagi tapi sudah dihancurkan juga dari banyak. Oh iya, tadi ada lagi ya. Ada bagi satu di kiri juga, dan kita tahu walaupun beberapa kendaraan memang tanpa kendaraan pun kita bisa bergerak di Sanok, tapi dengan mempunyai kendaraan lebih enak lagi ya untuk berrotasi. Dan saat ini juga dari Morph kalau mereka keluar dari area tersebut agak sedikit sulit karena belum tahu di bagian kanan pun ada orang atau tidak. Dan Dewa United sudah mulai bergeser, masih di area sekitaran Paradise. Kita bakal berganti ke area dari Kiao dari Tiger Wong Entertain. Saya ingin melihat sih, karena Tiger Wong Entertain ini juga kalau di liga benar-benar ya tryhard sekali ya untuk lolos ke Grand Final. Betul. Dan dia naik turun gitu gak sih? Ya, naik Sempat turun. benar-benar di minggu pertama tuh udah fase 2, fase 3, kemudian agak down, kemudian bisa bangkit lagi gitu kan. Tapi tadi yang mau gue komentarin adalah Kiao. Sultan juga dia ya. Karena M4-nya sampai scope-nya juga di Oh iya, di upgrade. sampai dipilok-pilok juga. Iya, dipilok-pilok juga. Betul, warna biru.
makanya itu ya teman-teman ya. Jadi sekarang upgrade weapon gak hanya senjatanya, Betul. scope-nya, Iya, attachment-nya bisa betul. di-upgrade juga. Itu semakin tajam-tajam lagi, semakin keren. Ya, tapi nggak berpengaruh ke damage. Ya betul. Karena tidak pay to win game ini Iya. dong. Jadi pokoknya tetap normal, cuma mempercantik lagi senjata-senjata kalian, damage tetap sama. Yang penting kalian lebih jago untuk mengatur aim, kontrol recoil juga lah ya. Tapi kenapa Kalau- gue bahas skin coba? Apa tuh? Ada kan ladies. Ladies kan suka kayak Iya, skin-skin yang betul. cute biasanya. Ha-ha. Mungkin ada yang suka juga level weapon Iya. ya kan. Ada Jadi ya, bedak. ada bedak. Bukan, pada intinya Ha-ha. kalau kalian mau sama pro player ladies, Ya. siap-siap UC. Iya. Iya dong. Mahal bos. Iya dong. 550 per Iya. minggu. Cinta butuh material bos. Betul. Butuh Material. Ya ini dia juga yang dimana dari Ayane masih terus mengumpulkan informasi. Ada beberapa kepingan juga ke area satu player dari Bull yang masih ada jarak yang cukup jauh di area perbukitan. Dan ini kayaknya circle juga ke bagian kiri, oke? Tadi DU bergerak ke bagian kiri dari Paradise. Iya, agak kiri ya. Agak kiri. Jadi ya untuk Bull saat ini kalau benar circle ke sini mereka enak sih untuk saat ini. Berarti ini bisa kita simpulkan masih motong Alpha dan Bravo ya. Iya, masih. Cuman mungkin di ujung-ujung atas dan di ujung bawahnya Alpha gitu ya. Iya, Jadi betul. udah mulai mendonat lagi karena memang udah circle yang kedua. Dan ini loh Ki, yang gue sebut kenapa kita butuh DMR. Ya. Tadi dari Aise melakukan tembakan ke arah bagian atas, itu udah bullet drop. M4-nya turun, kadang bisa pas juga tapi lebih baik turun. Kalau dipakai Mini 14, pasti ceritanya beda. Iya betul, langsung ya, Ah. langsung pada intinya. Dan memang kita harus pintar-pintar main arah angin lah ya. Wah, Pintar juga ya. nggak sampai situ juga sih. Enggak sih, cuman lebih ke arah bullet drop weaponnya aja. Iya. DMR kan memang lebih ke arah sniper rifle juga Iya. kan. Jadi lebih jauh range dari weaponnya ketimbang kita gunakan M4 atau KBZ. Tadi kalau UMP pasti tebingin kan. Kalau UMP dia depan hati dikit lah. Iya. Nah, ada kompon kan depan gitu. Nah, di atapnya tiba-tiba kelutung. Jatuh di depan ya. Iya, Seperti CP kan. hujan pasir. Tapi saat ini juga Nacha Waduh. sedang memantau pergerakan penyeberangan. Dua player dari DU sudah berhasil masuk ke bagian daerah perbukitan. Tapi Friday meninggalkan area batu. Langsung beberapa peluru panas dan Nacha tidak terlalu bertahan karena dia melakukan spray down di area yang cukup terbuka, masih bisa terselamatkan karena juga langsung diselamatkan oleh Ayane. Tapi awas, Aleta sudah berhasil touchdown di bagian pulau hatinya. Betul. Oh sorry tadi gua salah, Ayane bukan Aise ya. Ayane. Yang bermain tadi dari bagian atap. Soalnya ini gua kan Ya betul. dari 88 e-sport dulu. Tapi menurut gua ya, DU hari ini harus berterima kasih banyak ke Katlin sih. Dari tadi supportnya Katlin Iya, bagus banget bagus dari banget loh. lawan Aura, sekarang lawan tim sekaliber BNW bahkan. Iya. Tapi ada Nate dari Ayane, matang sekali lempar ke bagian depan. Aleta dan satu player lain low HP. Trigger disiplin dijaga, bergerak Aleta, harus bergerak. Dan dia mengetahui hal tersebut karena Nate kedua dilemparkan. Tapi Ayane juga punya pengalaman yang sangat besar. Dia akan mulai maju ke arah bagian depan. Bahkan Nacha pun juga melakukan follow up dengan M249. Senjata yang bahkan udah pakai extended clip, Iya. 150 peluru satu Ya, round. makanya itu bisa sampai Desember ya. Dan tapi awas dari BNW, mereka berani ya untuk bermain keluar dari kompon mereka, ingin nge-zoning beberapa player juga ingin masuk ke area mereka karena mereka tahu mereka kalau tidak untuk menjaga kedatangan atau menjadi gatekeep, tempat mereka akan menjadi tempat yang sangat ramai, mahal ingin semua tim. Tapi akhirnya juga menerima beberapa peluru panas dan Caitlyn ini benar-benar DB10 kebutuhan. Menurut gua damage-nya udah besar banget loh Besar dari ya. Katlin ya. Karena Dapat dari dua tadi kali. udah kedua, kemudian nge-damage juga. Ternyata zonanya meski Wah. di Alpha masih ya. Dan bahkan mendonat di bagian Alpha di zona yang ketiga. Dan ini ngebuat sekarang kayak kebalik. Justru dia bisa melakukan gate kill dan dia harus cepat menuju ke arah bagian jembatan. Kalau nggak dikuasai oleh BNW dan BNW justru bisa nyebrang. Kejadiannya berbalik lagi buat Dewa United. Iya. Dan ini belum tahu juga perjalanan seperti apa yang harus dilakukan oleh Morph karena Morph juga masih di sekitaran Paradise. Mereka akan sangat sulit di penyeberangan atau pintu masuk mereka tuh sudah diisi oleh beberapa tim dan masih berlanjut juga sedang termakan oleh beberapa sedikit blue zone dari Ayane masih mendapatkan area enak tapi dari bagian kiri terlihat penyebaran yang dilakukan dari Dewa United mematahkan kedua player penting dari BNW. Ini kesempatan buat DU bisa mengambil hal tersebut untuk masuk lebih enak lagi. Tapi awas, masih ada Nacha yang dimana punya skill individual yang lebih tinggi lagi. Ini DU ya, gue lihat ada evolving gitu loh ketimbang di liga. Sorry to say, gue di akhir-akhir liga sempat mengatakan DU yang baru gak sekuat DU yang lama. DU yang lama tuh kuat banget loh. Kan main di game wrestle juga bagus banget gitu kan. Di minggu pertama aja kayak kita tahu kayak Alita saja main gitu. Iya, Ya. kayak semuanya ada di Aleta gitu loh. Iya, Semua
fight semuanya, dan sekarang mereka udah bangun chemistry, positioningnya udah bagus. Eilish tadi melakukan crossfire, Caitlyn bisa backup dengan sangat baik gitu kan. Tapi ya bagaimanapun DU tetap punya PR sekarang untuk masuk. Kalau dia tadi tetap di Pulau Alpha, harusnya bisa lebih cepat masuk. Iya. Tapi sekarang mereka sepertinya mau terus-menerus dari BNW, tapi ada sama satu player ter-take down. Jadi kalau saya HP sudah di laut, tapi Nadra melakukan hal yang sama seperti tadi di awal-awal seperti Daisy melawan Void. Dia berhasil menumbangkan beberapa player dari Aditama, tapi backup datang begitu cepat, apalagi ini Aditama, bos. Ini bukan namanya Aditama tapi bukan adik-adik ini. Bukan adik-adik, Iya. tapi ini kesalahan yang banyak dilakukan oleh tim ladies sih. Mungkin kalau Iya. mau boleh kritik dikit ya. Coba perhatikan ada di mana? Ada di bagian belakang sana. Iya. Kenapa ada satu player ARF lain yang mencoba melakukan gatekeep, tapi gatekeepnya di tengah-tengah perjalanan dan tidak bisa terbackup sama sekali dari dua player ARF lainnya. Iya. DU tadi ketika Iya. mau maju, Caitlyn lihat, Friday lihat, bisa Iya. melakukan tembakan. Nah itu menurut gue yang harus mulai diperbaiki lagi dari gameplay dari player-player ARF. Bahkan satu berang ke seberang sana. Ketembak dari seberang. kan? Ini yang benar-benar masih sulit. Mereka sudah tahu kayak aku ambil belakangnya, tapi habis itu mereka yang teman-temannya lain juga kayak masih sibuk dengan diri sendiri. Daripada akhirnya tidak memikirkan juga. Apalagi ini kita bermain juga walaupun kita punya kualitas individual sendiri, tapi harus memikirkan teman juga agar bisa sama-sama terbackup. Dan saat ini juga Aditama yang dimana sudah mengetahui beberapa bunyi tembakan dari bagian seberang jembatan, mereka lebih tahan lagi untuk tidak langsung menyeberang. Mereka bisa saja ke bagian kanan dan masih terus ditahan oleh Grims. Apalagi ini di pantauan dari scope seorang Tanara. Tanara ini juga aim yang lagi keras-keras lagi. Mereka ingin membuktikan cuma mungkin di grand final. Thomas tercicir beberapa HP di bagian perbukitan. Ada satu buah airdrop juga yang belum tahu itu sudah di looting atau belum. Razor belum main ya dari Grims ya. Saya selama saya ngecast belum. Ya karena Lihat ada Razor. sekolah ya waktu itu Oh. diwawancara dari seorang Tanara. Tapi kalau menurut gue setuju sama Reski. Ya. Ini pembuktian karena Grims juga adalah salah satu tim yang harusnya kita tahu kuat banget. Ya. Kala itu bermain dari Unfaedah ya Ya. kan, dari kawan-kawan Boba itu sendiri. Jadi mereka sekarang sedang melakukan gatekeep, dan tadi sebagaimana yang gue bahas di ini harus segera dikuasai gitu kan. ARF di bagian bawah, UP ini yang tadi gue khawatirkan, mungkin ada adanya tidak sinkron antara dia dan gameplay dari teman-temannya. Karena lihat individual dia tadi ketika bermain di Nusa sebegitu kuat gitu. Ya. Dari seorang UP sendiri tahu positioning dan lain-lain. Itulah ketika kita berbicara tim itu kayak puzzle. Ya. Untuk bonding, untuk membangun chemistry yang kuat, tahu bagaimana porsi gameplay teman-teman kita gitu kan ya. Jadi penting banget, dan gua harap ladies semakin ke depan nanti makin keren juga lah bonding dan gameplaynya. Ya, betul sekali. Mungkin mereka tadi ada sedikit mencoba strategi-strategi baru, tapi tadi itu kalau sebenarnya Yupi sudah turun ke bagian air, harusnya itu sudah call ke Nadra. Tarik saja ke bagian rumah lah ya. Itu maksud gua, minimal satunya yang tadi di bagian ujung bareng lah di Iya, bagian betul. compound. Tapi ya itu ya fatal, akhirnya tidak bisa lagi karena kalau kita sudah benar-benar pulang ke bagian lobby tidak bisa kembali, harus Oh, iya tunggu dong. next game lagi Ya, ya. nggak mungkin taruh koin kan? Ya, ini Nggak kita mungkin. bukan main di event atau di Betul. yang pada awal-awal, iya tidak bisa. Jadi ya ente-ente, dan saat ini juga dari Sotpe yang dimana sedang ngelock keempat player dari Bigetron. Belum lagi karena kita tahu Onyx masih melakukan hal yang sama ke Doge. Mereka selalu melakukan split yang ya bisa dikatakan cukup berjauhan juga. Dan ya kemarin ada beberapa kali yang berhasil, ada juga yang pada akhirnya membuat mereka beberapa kali juga sulit dan akhirnya belum dapat placement. Sebenarnya kalau berbicara split ya itu penting banget di bagian Ya. sana, karena kita harus bisa melindungi teman-teman kita dari angle-angle yang tidak terduga. Kayak Tiger Wong sekarang oke fokus ke player-player dari Young and Free, tapi tetap ada Celia di bagian belakang. Amit-amit misalnya dia melakukan push karena bagian dari Tiger Wong sekarang udah mendapatkan eliminasi kedua dari Young and Free-nya menjadi total 3. Ini ada backup dari bagian belakang, Ya. dan itulah menurut gue sangat penting. Shotpay pun bukan tanpa maksud tujuan. Pasti Dia call juga. meng-gatekeep BTR, dan di bagian atas sudah dijaga, walaupun JT ternyata mempunyai aim yang kuat Wow. banget dan menumbangkan seorang Shotpay. Wah, sulit juga memang strategi yang sudah dibangun itu sudah lumayan, tapi ya itu ketika dia tumbang, teman-temannya juga harus memikirkan panjang lagi mau turun ke bagian bawah atau tidak, karena itu Iya. juga free shoot juga dan masih berlanjut lagi Void, masih di counter mereka yang sama juga. Wow. Vapor lakukan healing saja. Seperti di klasik Doge YOLO, berarti harus tabrak itu. Iya. Tidak bisa berhenti karena ada dua player dari CX, karena Vapor loncat bisa langsung terbackup oleh musuh dari CX. Dua tumbang saat ini dari CX. Masih ada pertahanan juga satu player di bagian bawah jembatan. Bakal nyusul lagi Gea yang bisa dikatakan AE ini juga belum maksimal ke Doge. Dia juga lagi sakit. Wah, betul. Tapi mereka menyakitkan lawan-lawannya. Wow. Karena CX Warring Halley baru saja dipulangkan seutuhnya oleh Alter Ego dia. Bahkan tadi gue lihat
si seorang Milo kalau gue nggak salah Iya. udah punya 19 first aid. 19. Betul, jadi kalaupun nanti nggak bisa masuk lagi, mereka bisa melakukan healing dan udah punya 4 healing. Tapi India Void akan dikontes oleh Grims, macam maju ke arah bagian depan, bahkan ada tarik dengan sebuah UMP, di follow up oleh kawan-kawan. Ini dia sebuah push secara holistik yang maju dari bagian Grims, menumbangkan player-player Void, bahkan hanya menyisakan satu, tidak butuh healing. Ini Reski yang sering gue bilang kalau Langsung. nggak usah healing terus, maju aja kalau kita berempat, langsung ke arah bagian depan dan Void tidak berdaya di sana, rata. Nafin. Wow, ini dia Grims. Grims kalau kasih kesempatan untuk masuk bahaya. Mereka ini kayak diikat soalnya nih kalau maju pun dalam rumah nih. Diikat. Mereka tahu satu orang depan sudah maju, orang kedua tahu barisannya juga dan saat ini berhasil lagi dengan 4 poin elim. Sudah dikantong oleh mereka dan Sirka sudah kembali berganti. Alter Ego walaupun berada di bagian bawah tapi mereka masih bisa mendapatkan area yang enak. Masih ada gudang yang bisa dimainkan dan mereka akhirnya bisa meratakan CX yang menjadi pengganggu mereka di awal-awal. Tapi lihat si Milo, udah tinggal di belakang, dia akan Ya, coba betul. melakukan healing. Dan dengan zona kelima ini harusnya masih bisa kolaborasi antara bandages dan first aid asal full boost. Tapi itu dia Wow. Alter Ego yang maju 3 orang, Gia take down, Vanilla di tempat lain juga terkena dari outside of play zone. Dan ternyata Bigetron dengan tidak adanya Onyx tadi yang gagal melakukan gatekeep ke arah bagian mereka, mereka maju berempat dan sekarang berbahaya banget. Tapi JT tertumbangkan oleh Vepar yang dengan skillnya memang kuat banget, tapi JT tertake down dan Rampage, the first Rampage coming for team Alter Ego dengan 5 eliminasi. Saya tiba-tiba bilang Oh. Iya, tiba-tiba ada suara, ini siapa nih? Ternyata itu dari Om Victor ya. Salah. Siapa tuh? Itu suara gua tapi pakai voice changer. Oh, pakai suara perut. Wah, yang Odi doang yang bisa Ya, suara perut. Odi Nah. dia saja ya. Ya oke, masih berlanjut lagi Kadogi yang dimana Oke. dari Alter Ego. Terculik satu player, tapi mereka juga berhasil membalaskan ke area player dari Bigetron. Bahkan Pipila yang baru Wah. saja masuk 2 tumbang ini terancam. Punada Wah. langsung saja dengan sekejap mata. Bigetron pulang ke area lobby di game kita pertama dan dari Alter Ego masih lengkap dengan 4 poin mereka, 7 poin elimination dan dapat circle lagi. Ini dia Alter Ego. Milo di belakang be like, yakin guys gua nge-heal apa gua maju nih Karena ke dia arah masih ada kalian? kesempatan ya. Betul, ini kuat banget Alter Ego, bahkan ARF pun mereka tumbangkan 3 tim kali ini udah tumbang di tangan seorang Alter Ego dan 8 eliminasi sudah mereka kumpulkan. Tiger Wong, dia juga harus pulang ke lobby karena sakitnya zona top 7 sementara waktu kali ini. Dan lihat Aditama, Kute, dan Milo juga melakukan healing di bagian luar zona. Wah, Vepar mereka bergerak dengan begitu leluasa, sudah mulai mencari beberapa informasi titik di mana saja beberapa player ada dan dari Grims bagian kiri juga sudah mulai membuka beberapa smoke untuk mengontrol area mereka lagi, tapi Wah, Bulls Bulls, akan iya. berhadapan terlebih dahulu dengan Onyx dan mendapatkan satu player penting juga dari Onyx, bahkan sesi langsung terpulangkan. BNW bakal menjadi pengganggu sementara waktu untuk tim Grims saat ini Kadogi. Abang Opa, coach dari Bulls. Ini dikasih makan apa anak-anaknya ya? Ini keras banget di kilo day one. Sekarang berempat maju ke dalam zona tapi dari Grims. Benar ditembak oleh BNW tapi Niki tumbang dengan tembakan 2 play dari Grims yang tentu sangat on point Reski. Ya betul sekali, Bulls masih dengan bertahan dengan begitu kokoh di Wah. bagian kanan. Lavin ini Alter Ego juga dalam bahaya nih. Kalau mereka tidak terlalu fokus ke kiri dan kanan, mereka bisa terpatahkan satu persatu karena dari Grims juga ingin press ke bagian kanan, tapi Onyx juga masih berlanjut lagi. Ada Join yang datang. Grims lebih ingin mengambil posisi fight di bagian kiri. Low SP turun, free shoot ke bagian bullpen. Pitanya habis dari seorang bullpen Kadoge. Luar biasa sekali ya aim point dari seorang Lavin dan kawan-kawan menumbangkan satu player dari Bulls. Tapi ingat, Bulls yang dari tadi kita omongkan masih punya full tim, berarti masih 3 active player kali ini. Tapi Grims menguasai bagian high ground, namun begitu mereka tidak di dalam zona Reski. Iya. Mereka akan coba untuk masuk dan Alter Ego sepertinya sudah mulai ingin masuk ke arah pertahanan dari Grims. Dapatkan satu, bahkan nge-steal elimination juga. Ini Alter Ego, 10 elimination pertama dan dominating coming from Alter Ego Reski. Alter Ego press tidak memberikan space, masuk lagi, mereka dapat satu Wah. di end dan kita bicara satu player tapi berbahaya juga dari Alter Ego. Miasa dan tertumbangkan, masih ada satu player di kanan dan dari tembakan seorang Vapor tidak dihentikan, di press lagi di end. Alter Ego mulai mengamuk di compound kakak mereka. 12 eliminasi Reski didapatkan oleh Alter Ego Dione. Sekarang Cook sebuah net, Tanara tidak aman sama sekali, dilemparkan sebuah net ke sana kah? Akankah connect atau tidak? Tapi Tanara lihat healing di luar zona karena sudah sangat sakit dan Bulls beranggotakan 2 player akan menghadapi full team dari Alter Ego. Dan lihat penting
Dik sekali ke arah bagian kanan ingin mendapatkan sebuah angle yang tidak dinanti-nanti, yang tidak dilihat oleh Bulls. Nanti ke arah bagian DBS bukan sebuah tidak baik kali ini, tapi Tanara ter-takedown juga. Bulls melawan Alter Ego. Crystal The Last Man bisakah untuk menahan karena Alter Ego maju 3 orang, bahkan unstoppable 15 maju ke arah bagian depan dan 16 elimination dapatkan oleh Alter Ego Dion. Mama Mia, ini yang sudah kita tahu Dog ya dari dulu ya, bahwa Alter Ego nih mau bermain full squad, mau main bertiga tetap kuat, dan akhirnya Waduh. chicken dinner untuk grand final hari pertama di match yang pertama berhasil.